Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video aku. Kenalin, aku Hujia dengan NIM 130524000004. Aku mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bina Bangsa. Jadi teman-teman, pada video kali ini, aku mau sharing tugas mata kuliah tentang jenis-jenis makna. Jenis-jenis makna ini termasuk ke dalam mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Nadova MPD. Semoga penjelasan aku gampang dipahami ya. Selamat menyimak. Sebelum kita ke jenis-jenis makna, kita harus mengetahui dulu apa arti dari makna itu sendiri, apa pengertian dari makna itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah sebagai arti atau pengertian yang diberikan kepada bentuk kebahasaan. Jadi, secara sederhana, makna yaitu perwujudan yang mengandung arti untuk menyampaikan sebuah informasi agar dapat dipahami oleh pembaca. Makna memiliki dua jenis, yaitu makna linguistik dan makna sosial. Makna sosial memiliki sifat kontekstual, di mana pembahasannya meluas pada latar belakang budaya atau kultur dalam berbahasa. Sementara makna linguistik adalah makna berbahasa yang kita temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang saya akan jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai makna linguistik. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan makna yang pertama. Makna yang pertama yaitu makna leksikal. Apa sih makna leksikal itu? Makna leksikal adalah makna yang unsur-unsur bahasanya sebagai lambang benda, peristiwa, dan lainnya. Makna leksikal juga bisa dikatakan sebagai makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan makna yang ditangkap indera manusia. Artinya, makna leksikal adalah makna sebenarnya atau makna dasar dari sebuah kata. Contohnya, rumah. Rumah itu diartikan sebagai bangunan tempat tinggal. Yang kedua ada kata kucing. Kucing ini bermakna binatang mamalia karnivora yang biasa dipelihara. Yang contoh yang ketiga ada makan. Makan itu memiliki makna memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Kemudian contoh yang terakhir ada kata buku. Buku memiliki makna lembar kertas bergaris atau kosong yang dijilid. Jadi teman-teman, inti dari pengertian makna leksikal adalah makna dasar yang berarti sebenarnya, kata yang memiliki arti sebenarnya tanpa adanya kiasan-kiasan. Oke, makna yang kedua yaitu makna gramatikal. Menurut Hair dalam Muzayyanah 2012, makna gramatikal adalah makna yang baru ada jika terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Makna gramatikal sering juga disebut sebagai makna struktural karena sangat bergantung pada struktur ketatabahasaan dalam kalimat. Nah, di sini saya berikan contoh dari gramatikal pada afiksasi, gramatikal pada reduplikasi, dan gramatikal pada komposisi. Oke, saya akan jelaskan gramatikal pada afiksasi. Nah, gramatikal pada afiksasi ini contoh kata dasarnya adalah kata makan. Secara harfiah, makan itu kan kegiatan memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah dan menelannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi pada tubuh. Makan bisa menjadi makna baru jika dia mengalami proses gramatikal afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar. Jika kita beri imbuhan me pada kata makan, maka kata ini akan memiliki makna yang berbeda, yaitu proses memasukkan sesuatu seperti makanan, obat, ke dalam mulut dengan cara mengunyah dan menelannya. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang tadi, antara kata makan yang belum mengalami proses gramatikal dan kata memakan setelah mengalami proses gramatikal, maka makna yang terkandung dalam dua kata tersebut memiliki perbedaan.
Oke teman-teman, contoh yang kedua yaitu gramatikal pada reduplikasi. Seperti yang kita tahu, reduplikasi adalah proses gramatikal dengan cara mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, dalam contoh ini saya berikan contoh kata anak. Kata dasar anak di sini, jika dia tidak mengulangi kata, dia tidak mengalami proses gramatikal pengulangan kata, maka diartikan sebagai satu anak. Jika kata dasar anak ini mengalami proses gramatikal reduplikasi dari kata dasar anak menjadi anak-anak, maka maknanya juga berbeda. Jika anak itu hanya manusia yang berjumlah satu, kalau anak-anak maka manusia kecil yang lebih dari satu. Kemudian selanjutnya, contoh gramatikal pada komposisi. Seperti yang kita ketahui, dalam ilmu linguistik, komposisi adalah proses morfologis yang menggabungkan dua morfem dasar atau lebih untuk membentuk kata baru dengan konsep atau makna khusus. Artinya, ada dua kata dasar yang digabungkan kemudian menjadi makna baru. Nah, saya kasih contoh kalimat dari kata dasar anak. Nah, kalau kata anak itu contohnya, gadis kecil itu anak Pak Sokjin, berarti merujuk pada gadis kecil itu. Hanya satu gadis kecil. Nah, contoh dari kata anak-anak yang telah mengalami proses gramatikal adalah anak-anak kecil itu bermain playground, berarti lebih dari satu anak. Nah, di sini proses gramatikal pada komposisi saya memiliki dua kata. Kata yang pertama yaitu adalah sate dan yang kedua yaitu kambing. Nah, jika dua kata dasar ini digabungkan, maka maknanya berbeda. Makna kata dasar sate dan kambing jika digabungkan akan menjadi kata sate kambing, yang berarti sate yang berbahan dasar dari daging kambing. Oke, makna selanjutnya yaitu makna kontekstual. Makna kontekstual adalah arti sebuah kata atau frasa yang berubah bergantung pada situasi, tempat, waktu, atau kalimat yang menyertainya. Contohnya adalah kata dasar panas. Kata dasar panas di sini bisa berubah maknanya bergantung pada situasi pemakaiannya. Nah, contohnya dalam konteks fisika, panas di sini diartikan sebagai suhu yang tinggi. Contoh kalimatnya adalah air ini sangat panas. Nah, sedangkan dalam konteks situasi panas di sini adalah kondisi tegang atau tidak terkontrol, tidak kondusif. Nah, contoh kalimatnya adalah suasana rapat tadi sangat panas. Nah, maksud dari makna ini, jadi sebuah kata dasar itu bisa berbeda maknanya, berbeda artinya tergantung pada situasi tertentu atau kalimat yang menyertainya. Nah, kemudian adalah makna referensial. Makna referensial adalah jenis makna kata atau satuan bahasa yang memiliki hubungan langsung dengan kenyataan, referen atau acuan yang jelas di dunia nyata. Disebut juga makna kognitif. Kata-kata ini menunjuk pada benda, peristiwa, sifat, atau gejala yang konkret. Nah, contohnya saya mengambil kata dasar meja. Meja itu adalah merujuk pada benda fisik yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang. Nah, contoh kalimatnya adalah ibu meletakkan lauk di atas meja. Nah, dalam kalimat ibu meletakkan lauk di atas meja berarti adalah ibu itu merujuk ke benda meja sebagai tempat untuk meletakkan lauk. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, jenis makna selanjutnya adalah makna non-referensial. Apa sih makna non-referensial? Makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki acuan nyata. Biasanya terdapat pada kata seperti konjungsi. Konjungsi itu terdiri dari kata dan, atau, serta, karena,
maka, sebab, jika, dan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya ya. Nah, yang dimana kata-kata tersebut itu tidak memiliki referensi dan tidak memiliki acuan. Jika berdiri sendiri, tetapi makna non-referensial, makna yang tadi itu dapat bergabung menjadi satuan kalimat yang utuh jika digabungkan dengan makna referensial. Dari. Gimana sih contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya begini. Markley keluar dari grup NCT. Nah, kata dari ini termasuk ke dalam kata non-referensial yang bermakna tidak ada maknanya. Nah, dari ini digabung dengan makna referensial. Mana makna referensialnya? Makna referensialnya yaitu grup NCT. Nah, grup NCT ini sebagai makna referensial, makna acuan. Maka, dari kalimat ini memiliki makna, memiliki menjadi kalimat yang utuh. Oke, makna selanjutnya yaitu adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya, objektif, dan sesuai dengan kamus KBBI, tanpa nilai rasa tambahan atau kiasan. Ini adalah makna dasar yang eksplisit, lugas, dan dipahami secara umum, sering digunakan dalam karya ilmiah atau berita untuk menghindari ambigu. Nah, kata makna denotatif ini juga sama seperti makna leksikal, makna dasar, kata dasar, atau kata yang tidak mengandung kiasan, makna yang sebenarnya. Nah, teman-teman, contoh kalimatnya bagaimana? Nah, contoh kalimatnya saya berikan di sini adalah jendela kamar saya terbuka. Nah, apa sih makna dari kalimat ini? Makna dari kalimat ini adalah pembukaan di dinding untuk pencahayaan dan ventilasi. Kemudian, contoh yang kedua, telepon itu berdering ketika ada panggilan masuk. Maknanya adalah alat komunikasi elektronik untuk berbicara jarak jauh. Kemudian, ada makna konotatif. Makna konotatif atau makna konotasi merupakan sebuah leksem yang berisikan suatu gagasan seseorang yang berhubungan dengan makna yang timbul lahir dari nilai rasanya. Selain itu, makna konotatif adalah makna yang di dalamnya memiliki nilai rasa yang positif atau negatif. Contoh penggunaan konotatif. Nah, di sini ada kalimat ringan tangan. Ringan tangan ini memiliki dua perspektif. Yang pertama, perspektif suka membantu, berarti termasuk ke dalam konotasi positif. Nah, ada juga orang yang memaknai kalimat ringan tangan ini dengan makna suka memukul, berarti termasuk ke dalam konotasi negatif. Nah, ringan tangan ini tidak diartikan sebagai tangan yang enteng. Nah, jadi teman-teman, itu adalah jenis-jenis dari makna. Dari penjelasan yang saya uraikan, bisa kita simpulkan bahwa kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering menjadi sumber kesulitan atau kesalahan dalam berbahasa. Maka, pilihan dan penggunaannya pun harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata, agar bahasa yang dipergunakan tersebut mudah untuk dipahami, dimengerti, dan tidak salah dalam penafsirannya. Oke, teman-teman, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, semoga teman-teman bisa memaklumi. Oke, akhir kata dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.